Bukankah tadi aku sedang membaca novel di ranjang? Tunggu. Jangan-jangan aku terlempar ke dalam novel? Ini Dinasti Tiangong. Dari novel Galaksi Berlumur Tinta, episode 1, Malam Pernikahan di Istana Kucing. Jadi, ini pasti. Dia adalah Xinghe, putra mahkota Beijing Qiong. Pengganti si Kaisar Busuk Chang Yuan. Dikendalikan oleh racun. Akhir dari novel Galaksi Berlumur Tinta. Yang mulia, tolong ampuni ayahku. Demi kau dan aku, sebagai suami istri. Bodoh sekali. Yang tidur di ranjangmu setiap malam hanyalah penggantiku, anjingku. Kau tak menyangka, kan? Mantan permaisuri ternyata tidur dengan Kasim palsu Xinghe itu. Selama 7 tahun. Kau binatang. Ayahmu lebih bodoh lagi darimu. Keluargamu menguasai tahta. Mana mungkin aku biarkan dia hidup? Kau binatang. Kau menipuku. Kau mempermalukanku. Kau hancurkan seluruh hidupku. Jadi sekarang aku permaisuri sial itu. Moran. Raja anjing itu membantai seluruh keluargaku. Aku akan pastikan kau tak bisa hidup. Bahkan mati pun tak bisa. Benar, di cerita aslinya, aku minum anggur berbisa dan pingsan. Lalu Xinghe denganku demi raja anjing itu. Tapi sekarang aku sadar sepenuhnya. Aku tak boleh biarkan Xinghe tahu. Pusing sekali. Dia pasti sudah tak sadar sekarang, sesuai rencana. Tapi barusan. Di kehidupan ini, aku tak akan terlambat lagi. Di kehidupan ini, aku akan menjagamu tetap aman. Moran, pria di depanmu hanyalah penggantiku, anjingku. Begitu kau tahu yang sebenarnya. Aku tak sabar melihat ekspresi wajahmu. Aku tahu kau bukan kaisar. Yang mulia, Anda mabuk. Istirahatlah lebih awal. Aku ingin bekerja sama denganmu. Kau bantu aku balas dendam. Aku akan membantumu. Penawar racun. Yang mulia, dari mana kau dengar itu? Ya, aku hanya bermimpi. Ya, sebuah mimpi. Dalam mimpiku,
Dia membunuh seluruh keluargaku. Lalu aku mati di pelukanmu. Kau terlambat. Hanya sedikit terlambat. Wajah ini, tubuh ini, mata ini, yang asli tidak pernah bilang. Dia akan setampan ini, sampai-sampai kriminal. Mending tidur dengannya saja. Dia? Kenapa dia begitu agresif? Dasar anjing. Beraninya dia membuatnya seperti ini. Akan kubunuh kalian semua. Tidak, akan kubuat kalian ingin mati. Moran. Meskipun ini hanya sebuah kesepakatan. Aku rela. Dalam hidup ini, aku tidak hanya mengincar tahta kaisar anjing itu. Aku akan merebutnya juga. Oh tidak, Yang Mulia, tolong pelan-pelan. dalam novel aslinya, Yunji akan memfitnahku di depan Chang Yuan pagi ini. Dia akan bilang aku bermoral rendah di harem. Aku harus sampai di sana sebelum dia. Cantik sekali. Yang Mulia, kau sebenarnya mau kemana? Pergi merayu maksudku. Pergi menemui Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia. Dia? Kenapa dia di sini? Permaisuri, ada apa? Dia selir Yun. Selir mendiang Kaisar. Seharusnya dia ikut dikuburkan bersamanya. Tapi dia malah merayap keranjang Chang Yuan. Dialah kekuatan sesungguhnya di balik harem. Dalan yang akhirnya membunuhku. Yang Mulia, kenapa pergi begitu pagi? Aku terbangun dan kau sudah tiada. Hatiku terasa hampa. Apa maunya dia? Kakiku masih lemas. Tapi masih cukup kuat membantumu berpakaian. Yang Mulia, Kenapa dia begitu bergairah padaku? Yang Mulia. Apakah pujianmu tadi malam masih berlaku? Paduka, pujian yang kau berikan tadi malam masih berlaku? Kenal kau? Terkejut sekarang? Tapi kau tak bisa bertanya. Itu akan membongkar penggantinya. Kurang ajar. Ketidakpantasan permaisuri setelah pernikahan. Menunda sidang pagi Kaisar. Sungguh memalukan. Tapi Baginda menikmatinya. Jadi bagaimana mungkin aku menolak? Chang Yuan, si cabul itu. Dia suka kalau wanita tak bisa lepas darinya. Aku akan bermain sebagai kekasih yang polos. Dia sedang bersandiwara. Itu semua sandiwara untuk Chang Yuan, dan juga untuk Yunji. Tadi malam bersamaku juga sandiwara? Kau memang mahir, permaisuri. Aku ingin tahu, apakah kau belajar melayani pria dari keluargamu? Ataukah kau memang berbakat sejak lahir? Seni melayani pria? Baginda sendiri yang mengajariku tadi malam. Bibi, kau sudah bertahun-tahun melayani Baginda. Pasti kau sangat tahu itu. Atau jangan-jangan, kau sudah terlalu tua untuk melayani lagi? Baginda, permaisuri itu cabul. Dia telah merusak istana belaka. Pengawal, pukul dia dengan tongkat. Nyonya Yun, beraninya kau. Pembangkangan. Apa hukumannya menurut hukum Tiangong? Baginda, aku mohon. Bunuh Yunji. Kau? Beraninya kau? Moran sudah gila. Dia tahu betul Yunji adalah wanita kaisar. Terlalu berisik. Sidang pagi akan dimulai. Kalian semua, pergi. Baginda, apakah kau masih akan datang padaku malam ini? Aku akan menunggumu.
Jika ini sandiwara, akan kumainkan bersamamu sampai akhir. Selama ayahku masih memimpin pasukan, Chang Yuan takkan berani berselisih denganku. Ronde pertama, kemenangan total. Kau tidur dengan perempuanku. Bukankah kau pantas mati? Aku hanya pelayan yang menuruti perintah. Malam itu, bagaimana reaksinya? Aku bertanya padamu. Bicara. Nyonya benar-benar menikmatinya. Dan kau? Kau tidur dengan perempuanku. Kau menikmatinya? Pelayanmu hanyalah pengganti tuanku. Ya. Kau adalah penggantinya. Akulah yang dia ingat. Akulah. Begitu kubunuh kau. Takkan ada yang tahu itu kau malam itu. Daging sapi Snowflake Premium dari dinasti Tinggong. Kepiting raja dari Changqiang Utara. Semua sudah disajikan. Keistimewaan transmigrasi buku, daging kambing panci tembaga asli dinasti Tinggong. Inilah hidup. Tunggu. Di mana saus cocolnya? Aku lupa yang paling penting. Saus cocolnya. Tunggu, di cerita aslinya, Chang Yuan mempermalukan Xinghe hari ini. Tapi aku mengubah alurnya. Oh, sial! Chang Yuan akan mendatangi Xinghe hari ini. Jika sesuatu terjadi pada Xinghe, siapa yang akan tidur denganku? Maksudku, siapa yang akan membantuku balas dendam? Siapa yang akan membunuh Chang Yuan untukku? Yang Mulia, kau ingin membunuhnya. Jangan bilang kau berencana pergi sendiri ke istana permaisuri dan membuatnya melayanimu di ranjang. Aku tidak. Yang Mulia, jangan lupa. Kau sendiri setuju membiarkan anjing itu tidur dengannya. Untuk menjatuhkan keluargamu. Aku tahu aku semakin tua. Aku kalah dengan gadis-gadis muda yang segar itu. Masuk. Semoga 5 elemen harmonis, Yang Mulia. Yang Mulia, aku sudah pilih 2 gadis cantik lagi untukmu. Aku atau mereka, pilih siapa yang kau suka. Asalkan kau senang, aku pun senang. Ini yang paling mengerti aku. Yang Mulia, usir dia. Dia mengganggu mata. Ini penawar racun untuk 3 hari. Ingat, aku bisa membunuhmu dengan racun kapan saja. Terima kasih telah mengampuni nyawaku, Yang Mulia. Keluar. Malam ini, lanjutkan melayaninya dengan baik. Ya, Jika Yang Mulia menyesal, pergi dan tidurilah dia saja. Tidak perlu. Di hatiku, hanya kau, Yiniam. Menjijikan. Seperti anjing jantan birahi. Tunggu sampai keluargamu jatuh. Kita lihat berapa lama lagi kau bisa menyombongkan diri. Kota Suantian ini, cepat atau lambat akan jadi milikku.
Moran, kamu bisa. Aku di sini. Aku terlambat. Syukurlah kau baik-baik saja. Chang Yuan mesum itu. Aku sudah tahu dia akan melukainya. Sakit? Aku tidak apa-apa. Nyonya, mohon kembali. Nyonya, jangan lihat. Mohon kembali. Aku tidak peduli omong kosong di dalam. Kaisar bajingan itu bisa tidur dengan siapa saja yang dia mau. Bukan urusanku. Dia sama sekali tidak peduli. Di kehidupan sebelumnya, dia akan menangis semalaman saat mendengar Chang Yuan menyukai orang lain. Di kehidupan ini, dia bahkan tidak mau melihat. Aku tadinya akan menggunakan ini untuk memohon Chang Yuan mengampunimu. Aku sudah terlambat. Ini, ambillah. Berjanjilah padaku. Jangan mati, ya. Aku berjanji. Aku harus cepat pulang. Nanti dagingnya kematangan. Dia khawatir sama aku. Kalian semua, keluar. Moran, aku cuma mau kamu. Yang Mulia, aku akan segera bawa anak buahku serbu Aula Tianshu untuk membalas kebaikan Paduka. Oh, bukan. Maksudku, membalaskan dendam Paduka. Dia nggak nyakitin aku. Nggak apa-apa. Ini makanan sisa. Dia yang kasih aku. Aku gak ngerti, tapi aku sama sekali gak peduli. Rencana pemulihan bisa dimulai kapan saja. Kami cuma nunggu perintahmu, kakak. Maksudku, Yang Mulia. Tunggu sebentar lagi. Hei, kita masih nunggu apaan? Kakak, kita sudah punya persediaan penawarmu buat 2 tahun, bos. Dan kita sudah punya 20.000 agen tidur di kota Xuantian. Yang Mulia, pengawal istana kota Xuantian cuma ada 30.000 orang. Ayah, Aku sudah janji padanya. Dia akan membalas dendamnya sendiri. hei, Yang Mulia, mau kemana? Kok udah pergi aja? Si bocah Chang Yuan itu malam ini nyuruh aku buat terus tidur sama permaisuri menggantikan dia. Yang Mulia, kamu jangan-jangan punya rasa sama permaisuri, ya? Oh. Diam. Paduka Yang Mulia, silakan minum anggur istana. Anggur lagi. Aku cuma ikut perintah. Anggur ini sudah dibubuhi obat, bro. Tidak perlu ikut skenario. Aku tahu kau pemeran pengganti. Tak perlu obat bius. Atau kamu memang suka yang aneh-aneh? Anda pasti bercanda, Yang Mulia. Sudah, jangan banyak omong. Ayo pergi.
Ini dari pertempuran itu. Dia tertangkap. Chang Yuan mengendalikannya dengan racun. Dia memelukku. Dia menangis begitu keras. Dia terlambat. Begitu dekat. Yang Mulia, Tidak ada. Aku hanya pikir kau sangat tampan. karena kau sudah di sini, jadi ayo kita lakukan lagi. Tapi kali ini, kau harus ikut bermain bersamaku. Tahu, bantu aku mandi. Ya, Yang Mulia. Air panas. Air panas. Air panas. Air panas. Air panas. Ya Tuhan, Moran itu tidak tahu malu. Benar-benar tak tahu malu. Siapa yang tahu dia pakai cara licik? Didikan macam apa yang bisa dimiliki putri keluargamu? Apakah Ibu Suryun akan melepaskannya begitu saja? Tunggu saja. Yang terbaik belum tiba. Delapan kali. Semua mengira itu aku. Baginda. Baginda. Anda di sini? Lalu di Istana Ziji, apakah itu? Nyonya. Baginda. Membunuh dua dayang istana. Bagaimana perempuan sundal Moran ini bisa berubah menjadi orang yang berbeda sama sekali? Carikan semua rumah bordil dan tempat hiburan gelap di kota Suantian. Pilihkan aku sekumpulan wanita paling genit, paling heboh. Baik. Aku akan membuat Chang Yuan sepenuhnya dalam genggamanku. Aku ingin kau lihat dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana dia membunuh keluarga Mo Mu, satu persatu. Ya Tuhan, kau sudah hampir subuh. Hari ini adalah festival Tiangong. Di cerita aslinya, Nyonya Yun mempermalukanku di depan umum malam ini. Dan aku kehilangan perkenan Baginda selamanya. Aku harus mencari jalan keluar. Nyonya, apa yang sedang kau pikirkan? Tidak apa-apa. Bisakah kau membantuku membuat lentera festival? Yang benar-benar mengesankan. Baiklah. Apapun yang kau minta, aku akan menyetujuinya. Jika kau benar-benar orang yang menyembunyikan kekuatan aslimu di cerita aslinya, maka hari ini aku akan bertaruh. Festival Lentera Kerajinan Surgawi. Tak kusangka melihatnya langsung. Jauh lebih menakjubkan daripada di buku. Yang Mulia, semoga 5 elemen memberkati Anda. Yang Mulia, semoga 5 elemen berpihak pada Anda. Paduka menginap di istana Anda tadi malam. Pantas saja Anda terlihat begitu. Oh, bukan. Maksudku, Anda begitu memesona hari ini. Ada tips? Bagikan pada kami. Tips? Ya, tapi bukan kaisar yang tidur denganku. Tapi apa aku bisa mengatakannya? Kau bercanda, saudari. Sebenarnya karena mereka mulai gelisah. Mari kita lihat seberapa gelisahnya kalian. Aku hanya lebih cantik dan imut. Tak perlu trik. Ya. Yang Mulia memang cantik alami. Benar. Kami tak bisa menandingi Anda, Yang Mulia. Ayahanda Yang Mulia, juga Panglima Garnisun Laut Bintang. Dalam novel aslinya, Selir Yun menghasut mereka semua untuk menyerangku. Sekarang mereka pasti berharap aku gagal.
Dengan ulah Ibu Suryun hari ini, aku khawatir Permaisuri dalam masalah besar. Ceritakan padaku. Aku bertanya-tanya berapa lama dia akan bertahan. Yang Mulia, apakah lentera saya sesuai selera Anda? Baginda, apakah lampionku sesuai selera? Janda Seliriun, sungguh megah tampilannya. Tapi, apa Phoenix itu pantas untukmu? Di harem ini, apapun yang kulakukan, itulah aturannya. Baginda, lampion apa yang sudah Anda siapkan? Coba kulihat. Atau terlalu memalukan untuk ditunjukkan? Aku ini tidak cekatan. Aku cuma bikin lampion sederhana ala kadarnya. Aku khawatir takkan membuat Seliriun terkesan. Oh, tidak. Bisakah aku mempercayai Singhi? Aku menunggu. Ini mendesak banget. Baginda, lampion Anda sudah di sini. Moran, kau benar-benar membawa besi rongsokan ini ke festival Tiangong? Singhi. Ternyata pria lurus tidak bisa dipercaya. Aku suruh kamu bikin lampion. Kenapa kamu malah membuatkan aku bola besi? Oh, sial. Sialan. Singhi, kamu benar-benar kelewatan. Saatnya gertat. Lampion ini disebut panorama kerajaan. Wah, panorama kerajaan, rupanya. Tapi aku hanyalah wanita harem yang tidak tahu apa-apa. Aku nggak tahu kalau kerajaan bisa jadi hadiah di festival lampion. Bagaimana mungkin Permaisuri bisa mendapatkan panorama kerajaan? Baginda, apakah Anda menyatakan kepada dunia bahwa keluarga mau menjaga kerajaan Tiangong? Seluruh kerajaan, kau menanggung semuanya, Permaisuri. Atau kau ingin mengingatkan Yang Mulia? Apakah taftanya tetap stabil? Itu tergantung sepenuhnya pada suasana hati keluargamu. Dasar rubah tua licik. Langkah yang kejam. Kita tamat. Anda benar, Nyonya Yun. Aku kurang berpikir tadi. Lampu ini seharusnya tidak dinyalakan. Moran, beraninya kau. Semoga 5 elemen memberkati Yang Mulia. Yang Mulia Permaisuri masih muda dan naif. Aku akan memeriksanya untuknya. Sekarang kau mengerti. Aku melayani mendiang kaisar. Dan sekarang aku melayani Yang Mulia dengan sepenuh hati. Bahkan Ibu Suri pun menghormatiku. Aku mengurus seluruh harem. Kenapa dia terlihat begitu tenang? Dia sama sekali tidak peduli. Ya Tuhan, aku panik. Apa aku benar-benar keterlaluan? Ini bukan yang kuharapkan. Bisakah kita menulis ulang naskah ini saja? Pengawal. Usir keluarga mau ke Istana Dingin. Ibu Suri datang. Ibu Suri? Kupikir beliau sedang bersemedi melatih Buddhisme. Kenapa beliau ada di sini? Dia sudah tahu sejak awal Ibu Suri akan datang. Dia sudah menduganya.
Turunkan lampu ini. Ini merusak pemandangan. Ya, Yunsi, barusan kau bilang kau yang mengurus harem? Ibu Suri, ampunilah hamba. Hamba hanya mencoba mendisiplinkan permaisuri. Permaisuri melakukan kesalahan besar. Dia bahkan mengubah kerajaan menjadi hadiah festival lampion. Ini adalah isyarat bagi keluarga Mo. Dan bagaimana dengan lampionmu? Burung Phoenix. Ia menguasai segalanya. Apakah kau ingin menjadi permaisuri? Atau menggantikan aku sebagai ibu suri? Biarkan aku bertanya padamu. Apakah kau tahu kesalahanmu? Hamba seharusnya tidak mengkritik lampion permaisuri. Kesalahanmu adalah melupakan siapa dirimu sebenarnya. Kau hanyalah seorang sundal yang tidur bersama mendiang kaisar. Kau hanya selamat karena keberuntungan semata. Kau seharusnya diam dan bersyukur. Tapi kau tidak mau. Hanya karena kaisar menyukaimu beberapa hari. Kau berani menyombongkan diri menguasai harem. Ibu Suri, hamba ingin menyampaikan sesuatu. Apakah Anda tidak mengizinkan hamba berbicara? Selir Yun, karena dia mengaku sebagai milik mendiang kaisar. Mengapa tidak biarkan dia pergi menemaninya? Apa yang kau bicarakan? Aku sudah dengan Yang Mulia. Sudah apa? Aku agak lamban. Bibi, tolong lebih jelas. omong kosong. Bibi saya dan saya sama sekali tidak bersalah. Bagaimana mungkin kami melakukan hal seperti itu? Oh, jadi, Selir Yun sekarang sepenuhnya mengabdikan diri untuk melayani kaisar. Baiklah, karena Selir Yun lebih tua dari kaisar. Dan dia sangat suka merawatnya. Jadi, Ibu Suri, saya punya usul. Mengapa tidak turunkan pangkat Selir Yun dan jadikan dia pelayan pribadi kaisar? Kau. Dia bisa jadi dayang istana, tapi dia tidak perlu melayani kaisar. Yun, mulai hari ini, kau diturunkan menjadi dayang di Biro Binatu. Ibu Suri, ampunilah hamba. Hamba tahu hamba salah. Hamba benar-benar tahu hamba salah. Cuci pakaian itu. Biarkan Yunji mencuci pakaian. Kau sungguh kejam, Ibu Suri. Aku suka itu. Yang Mulia, terima kasih, bos. Maksudku, terima kasih, Ibu Suri. Terima kasih, Ibu Suri. Tidak perlu. Kamu memang cerdas. Aku tidak melakukan ini untukmu. Aku melakukan ini demi aturan harem kekaisaran. Ibu Suri keren banget. Keren banget. Keren banget. Pergi. Awasi sang permaisuri. Baik. Sialan. Ibu Suri ternyata memihak keluargamu. Yang Mulia, aku diperintahkan untuk menjagamu dari dekat. Aku pantas mati karena insiden lentera itu. Kenapa kau minta maaf? Lagi pula, lentera realm buatanmu itu keren. Lentera itu bukan bernama Realm. Lalu apa namanya? Namanya Sungai Bintang Celup Tinta. Bukan apa-apa. Omong-omong, Yang Mulia, bagaimana kau bisa menduga Ibu Suri akan membantumu? Mungkin dia juga tidak tahan dengan Nyonya Yun. Kau benar-benar tidak sadar? Ibu Suri melihatmu sebagai alat yang berguna. Ayo, Kemana? festival kerajinan langit belum selesai. Aku akan bersenang-senang sepuasnya malam ini. Aku ingin melihat lentera. Kuperintahkan kau ikut denganku. Sesuai perintah. Hei, bukankah ini Yunji yang sudah jatuh itu? Dasar tak berguna. Masih merasa dirimu tuan besar.
Jangan mempermalukan diri sendiri. Pergi bersamanya. Atau pertahankan nyawamu dan layani tuanmu. Aku akan melayani Tuan. Aku akan lakukan apapun perintahmu. Kakak. Kau sudah sangat menderita. Aku belum pernah merasa pikirannya sejernih ini. Ibu Suri pikir menurunkanku jadi dayang istana adalah hukuman. Tidak. Itu malah membebaskanku. Tanpa gelar selir mendiang kaisar, aku bisa merebut tahta permaisuri dengan sah. Yun Sheng, pastikan Moran tak bisa melewati malam ini. Baik. Astaga! Ya Tuhan, indah sekali. Keuntungan transmigrasi buku, ya? Perjalanan ini benar-benar jackpot. Baginda. Apa maksudnya, keuntungan transmigrasi buku? Ah, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Itu cuma artinya festival Tianggong luar biasa. Itu dialek kampung halamanku. Caranya dia memandang kota Suantian. Bukan seperti melihat tempat yang sudah dikenal. Apa Baginda belum pernah melihat festival lampion sebelumnya? Aduh, aku ketahuan. Pemilik asli tubuh ini pasti pernah melihat festival lampion. Aku harus menutupinya. Aku pernah. Cuma, setiap kali melihatnya, selalu bikin takjub, loh. Menurutmu tidak menakjubkan? Lalu, Baginda? Yang Mulia, tenang saja. Semua agen rahasia kita sudah dikerahkan. Gongshu, apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali nggak dengar. Tahu. Pembunuh bayaran kayak gini? Nggak perlu khawatir, Yang Mulia. Gampang banget. Lakuin aja tugasmu. Jangan telat nemenin permaisuri ke festival lampion. Wah, mesin capit. Ini namanya mekanisme penjepit. Ini dari firmament utara. Aku harus dapat ini. Dapat. Keren, kan? Keren. Menikmati pemandangan? Ya.
Ada masalah? Apa? Nggak apa-apa. Suara apa itu? Jangan lihat. Kenapa dia tiba-tiba menciumku? Tunggu, matanya. Kok bisa mematikan begitu? Baik, coba kuis. Bagaimana kapal terbang itu bisa mengapung? Pavilion itu, kenapa bisa menggantung di udara? Dinasti Tingong didirikan dengan seni mekanik. Digerakkan oleh yin yang dan 5 elemen. Logam, kayu, air, api, tanah. Mereka menjaga dunia tetap berputar. Kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana kalau 5 elemen tidak seimbang? Apa yang terjadi? Kota langit akan jatuh ke lautan awan. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Tunggu. Kamu ngapain? Guncang banget. Di novel aslinya tidak pernah disebutkan. Kamu bisa terbang. Indah sekali. Jangan lepaskan. Aku tidak akan. Aku tidak akan pernah melepaskan. Ini adalah pusat semesta. Tempat semua dunia paralel bertemu. Dunia paralel? Benar-benar ada? Jadi sekarang, kita ada di celah antara semua dunia. Ya. Setiap dunia itu seperti roda gigi. Mereka bergerak di orbitnya masing-masing. Terpisah, tidak saling ganggu. Tapi setiap 20 tahun, pusat semesta terhubung singkat hanya 3 detik. Saat itulah batas antar dunia memudar. Hei, aku lihat duniaku. Itu jembatan dekat rumahku. Itu titik pertemuannya. Beberapa hal tidak seharusnya ada di dunia ini. Mereka bisa muncul dari sana. Ini luar biasa. Tempat ini milik ahli mesin langit milik Ibu Suri. Sangat sedikit yang tahu tempat ini. Apa yang dilakukan ahli mesin langit? Semua riset mesin uap, pengoperasian, alkimia dan pembuatan obat. Semua di bawah ahli mesin langit. Kalau begitu aku bisa minta penawar racunmu pada Yang Mulia. Dia sudah membantuku sekali. Pasti dia mau membantuku lagi. Jangan khawatir. Aku di sini. Aku akan melindungimu. Wang Defa. Ini ponselku sendiri. Yang kujatuhkan di bawah tempat tidur. Hari aku melakukan transmigrasi. Kau kenali ini? Lebih dari sekadar kenal. Aku sudah bayar 2 tahun. Ini perangkat streamingku. Kuraih ke dalam. Dan ku keluarkan ponselku sendiri. Ini terlalu aneh. Batu bata ini tidak seharusnya ada di dunia ini. Dia juga dari dunia lain. Sudah kuduga. Legenda berkata, keinginan yang diucapkan di runtuhan Wanjie sangat ampuh, karena keinginan di sini bisa menjangkau setiap dunia. Kau pernah mengucapkan keinginan? Keinginan apa? Sekarang giliranmu.
Keinginan pertama, bunuh Chang Yuan dan Yunji. Keinginan kedua, lindungi seluruh keluargamu. Keinginan ketiga, Cepat, cari. Mereka ke arah sini. mereka bukan ke sini untuk membunuhku, kan? Sialan, Yunji masih belum menyerah. Jangan takut, aku di sini. Cepat lari. Lari, selamatkan nyawamu. Uga, cepat. Sekarang apa? Apa lagi? Serahkan padaku. Ya, Xinghe benar-benar jago bertarung. Aku tidak perlu lari, kan? Bicara. Siapa yang menyuruhmu? Kami ke sini untuk menangkap pencuri. Kenapa Anda lari? Tuan, Pencuri? Pencuri apa? malam ini ada pencuri yang menyelinap masuk ke kota Xuantian. Kami diperintahkan untuk menangkapnya. Tuan, kenapa Anda lari? Anda Tuan Xinghe, bukan? Yang melayani Kaisar Chang Yuan. Kami mengenali Anda. Xinghe. Ag. Anggur Istana. $180. Secangkir. Kau transmigrator juga? Jangan tembak, kita satu pihak. Jangan berkelahi. Siapa namamu? Kapan kau transmigrasi ke sini? Sudah berapa lama kau di sini? Aku Chivsky. Aku kreator konten. Aku transmigrasi ke sini 5 hari lalu. Tanpa sistem, tanpa CA. Tak ada pangeran yang jatuh hati padaku. Aku bertahan hidup dengan daun-daunan selama 5 hari. Aku baru saja mencuri 2 bakpao, lalu. Yah, dia dan Moran berasal dari dunia yang sama. Bro, maaf. Tadi aku agak kasar. Aku sudah terpancing emosi. Tidak apa-apa. Ambil uang ini. Cari tempat tinggal. Reruntuhan 1000 alam terhubung kembali setiap 20 tahun sekali. Tinggal 5 hari lagi. Ini dia. Ambil ponselku, jadi milikmu sekarang. Tonton sisa acaranya untukku. Saat kamu kembali. Kamu percaya padaku? Kamu tidak takut aku penipu? Dia percaya padamu. Jadi aku percaya padamu. Terima kasih banyak semuanya. Saat aku kembali, aku akan mendoakanmu setiap hari. Kalian penyelamatku. Siapa itu? Menerbangkan pesawat luar angkasa di tengah malam? Aku menjungkir balikan kota langit gantung. Ternyata permaisuri kawin lari dengan seorang pelayan. Yang mulia, Anda keliru. Aku hanya... Tidak perlu menjelaskan. Aku akan membawamu kembali ke istana. Pengawal Sungai Bintang gagal mengejutkan permaisuri. 50 cambukan rotan. Terima kasih atas belas kasihan Anda, Yang Mulia. 50 cambukan akan membunuhmu. Yang Mulia, permaisuri sudah kembali ke istana. Yun Sheng mengirim puluhan pembunuh bayaran, tapi dia masih hidup. Seseorang melindunginya. Pergi ikuti dia. Lihat tipu muslihat apa yang dia mainkan. Yunji sekarang jadi tukang cuci. Dia tak bisa bikin masalah lagi. Selanjutnya, saatnya berurusan dengan si aneh Chang Yuan. Baginda. Dia sudah datang.
Wanitaku tak butuh pengganti. Moran, awas. Moran, akhirnya kau datang sendiri. Jangan harap bisa pergi tanpa cedera. Baginda, Anda sudah datang. Kupikir, kau marah padaku. Marah? Bagaimana mungkin aku marah? Kau adalah permaisuriku. Sudah seharusnya aku membawamu kembali ke istana. Moran, kau bilang akan membunuhnya. Tapi sekarang kau... Yang mulia, apakah Paduka mau mandi bersama hamba? Jangan takut, Yang mulia. Yang mulia, jangan takut, jangan takut. Aku biarkan kau menyentuh leherku. Aku biarkan kau mencium wajahku. Aku biarkan kau menerbangkan pesawat luar angkasa untuk menangkapku di tengah malam. Dia sedang membalas dendam padanya. Dengan cara yang paling konyol. Permaisuri. Ada bekas luka di dada Kaisar. Siapa kau? Kau bukan Kaisar. Pengawal. Ada penjahat yang menyamar sebagai Kaisar sedang melecehkanku. Diam. Lihat baik-baik. Aku adalah aku. Aku tak peduli siapa kau. Jika Kaisar dan ayahku tahu, mereka akan menggiling tulangmu menjadi abu. Memusnahkan 9 generasi keluargamu. Dan membakar silsilah keluargamu. Juga, batalkan akun WeChat MU. Kiki dan akun Xiaolongxia MU. Oh tidak. Jika dia tahu aku bukan orang yang bersamanya sebelumnya. Aku belum mengamankan kekuasaanku. Aku tidak bisa menyinggung keluargamu. Nyonya, ada apa? Ada penjahat besar yang menyamar sebagai Kaisar. Kejar dia. Chang Yuan, kau telah jatuh tepat ke dalam perangkapku. Kali ini, aku menang. Yang mulia, itu terlalu berbahaya. Kau terluka? Dia menghajarmu 50 kali. Jadi ku buat dia basah kuyup, menari mengikuti iramaku. Yang mulia, Anda tidak perlu melakukannya untukku. Apa? Cemburu? Mana berani aku? Aku tak berani. Jadi, kau memang cemburu. Moran, gadis itu. Dia lebih menarik daripada Yunji. Biarkan dia membuat onar dulu. Ji Chuan, bagaimana menurutmu? Yang mulia, ada seseorang di luar. Aku akan membunuhnya. Tidak perlu. Biarkan dia pergi. Yang mulia, apa Anda tidak takut dia akan mengadu? Aku justru berharap dia bisa mencari kesempatan. Pembunuh itu ke sini. Cari. Aku, sang putra langit yang perkasa. Sekarang diburu seperti penjahat oleh pengawal istanaku sendiri. Cari di tempat lain. Aku sudah menjadi kembaran Xinghe. Jika aku juga punya bekas luka itu. Dia akan percaya padaku. Dia akan... Aku tak bisa melakukannya. Aku putra langit. Apapun yang diinginkan putra langit, pasti akan mendapatkannya. Saat itu, aku,
benar-benar mengira itu yang mulia. Aku hampir. Hampir apa? Apa kau langsung menghambur ke pelukannya, Yang Mulia? Ya ampun. Hal seperti ini. Bisakah kau jelaskan, Yang Mulia? Yang Mulia telah tiba. Semoga damai. Yang Mulia, aku pantas mati 10.000 kali. Ada orang mesum yang menyamar sebagai Anda. Dia mencoba menyerangku. Aku sangat takut. Kau bilang ada yang menyamar sebagai aku. Bagaimana kau tahu? Aku tidur dengan Yang Mulia setiap malam. Tentu saja aku tahu bekas luka di dadamu. Itu membuatmu terlihat sangat tampan. Sangat menawan. Sangat unik. Jika dia tahu aku tidak punya bekas luka itu, bukankah aku akan jadi penguasa palsu? Tidak. Sama sekali tidak. Aku harus membuatnya percaya bahwa bekas luka itu milikku. Hanya dengan begitu dia akan jadi milikku. Yang Mulia Permaisuri. Aku khawatir dia sudah kehilangan kehormatannya. Permaisuri, kau sudah lama tidak polos lagi, bukan? Yun, kau hanya seorang dayang istana sekarang. Ini bukan tempatmu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku kesini untuk membongkar aib perempuan sundal ini. Yang Mulia, Permaisuri telah berzina. Pria selingkuhannya adalah Kasim bernama Singhe. Apa katamu? Yang Mulia, dayang ini memergoki Permaisuri dan Singhe. Berselingkuh. Mereka mencoba membunuhnya untuk membungkamnya. Moran, Yun. Kalian berdua pembohong. Permaisuri, saksinya ada di sini. Beraninya kau menyangkalnya? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kau dan Singhe berpelukan di dalam bak mandi. Seperti suami istri. Kau benar-benar bejat. Bagaimana mungkin kau mengkhianati Yang Mulia? Kau hanya... Hentikan. Siapa namamu? Siapa namamu? Kau kerja di mana? Yang Mulia, aku dari Biro Binatu. Oh, Biro Binatu. Sama seperti Yunji. Departemen yang sama. Maksudku, tempat yang sama. Aku melaporkan Permaisuri. Ini tidak ada hubungannya dengan Nyonya Yun. Kau ini, Nyonya Yun banget, ya? Baru kali ini ada pelayan berani melawanku. Mau bikin faksi, ya? Sebentar lagi kau pasti memberontak. Kau juga ikut menuduh, bukan pangeran atau menteri, tapi seorang Kasim. Kau bukan cuma menghinaku. Dan lebih parah lagi, menghina Yang Mulia Raja. Aku tidak bermaksud begitu. Kalau dia benar-benar Kasim, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Tapi jika Singhe tidak pernah jadi Kasim, entah perempuan jalan itu tahu soal penipuan ini atau tidak, dia sudah tamat. Kau mau periksa orang Permaisuri hanya karena desus tanpa dasar? Kalau sampai bocor, ini bakal jadi aib besar. Tapi kalau kita tidak mengusut tuntas, bagaimana kita membungkam gosip tak putus-putusnya di istana dan harem? Yunji, kau lakukan apapun demi membunuh Mora, bahkan sampai mengorbankanku. Beraninya kau melawanku demi Moran? Ya ampun, akhirnya anjing-anjing mulai saling gigit. Kalau begitu, untuk membersihkan namaku, kurasa kita harus periksa dia. Lagi pula, Singhe sudah jadi orang yang mulia. Mana mungkin ada masalah? Dia begitu tenang. Dia sama sekali tidak tahu. Singhe adalah penggantiku. Pengawal, bawa dia untuk diperiksa. Karena sudah begini. Sekali dayung, 2-3 pulau. Singhe, jangan bergerak. Jangan sekarang. Tinggalkan kami. Yang Mulia. Singhe adalah orangku. Jika identitasnya terbongkar, rahasiaku akan. Aku percaya kebajikan Permaisuri. Dia takkan pernah lakukan hal cabul begitu di harem. Aku sangat mengagumimu, Yang Mulia. Tapi Yang Mulia,
Dayang itu melihatnya sendiri. Permaisuri dan Singhe terlalu mesra. Baik, baik. Aku punya cara. Kirim dia ke balai hukuman Tiangong. Sesuai aturan, dia akan menjalani seluruh siksaan mekanisme. Jika dia bisa melewati semua mekanisme, selamat dan tetap bertahan dengan ceritanya, maka dia berkata jujur. Maka aku, sang ratu, akan benar-benar yakin. Dan akan menerima hukuman atas kejahatanku. Moran, kau menyalahgunakan hukum untuk memaksa pengakuan. Di harem, jika seorang pelayan bisa menuduh tuannya tanpa konsekuensi, maka siapapun bisa seenaknya menuduh siapa saja. Ratu benar. Tuan Yun, Anda tidak pernah bilang akan ada siksaan. Diam. Aku tidak pernah mengatakan apapun padamu. Yang Mulia, ampuni hamba. Permaisuri, ampuni hamba. Hamba, pelayan Anda, benar-benar tidak melihat apapun. Hamba disuruh melakukannya. Siapa yang menyuruhmu? Ini kesempatan terakhirmu. Klan Yun. Yang memerintahkan pelayan itu adalah Nyonya Yun. Beraninya kau, budak hina. Omong kosong. Kau akan dipenggal. Yang Mulia, hamba hanya disesatkan oleh dusta budak busuk ini. Yang Mulia, hamba sepenuhnya setia pada Anda. Anda harus percaya hamba. Yang Mulia, saksi dan bukti semuanya membuktikan. Nyonya Yun ingin hamba mati. Hamba selalu berbakti pada Anda. Tolong beri hamba keadilan. Apa maumu? Moran. Tampar wajahnya. Seperti di drama-drama pendek itu. Apa? Bawa dia pergi. Aku yang akan mengurusnya. Lepaskan aku. Yang Mulia, Anda telah dibutakan oleh perempuan jalang ini. Keluarga mau mendukungnya. Anda akan menyesal nantinya. Lepaskan aku. Singhe, beranikah kau bersumpah demi langit bahwa kau tak punya perasaan pada permaisuri? Lihat, bukankah itu Ibu Suryun? Beberapa hari lalu kau begitu berjaya. Sekarang kau berlutut dan ditampar. Siapa yang berkuasa di harem? Sekarang sudah jelas sekali. Moran, kau datang untuk menertawakanku. Yunji, kau sudah tua sekarang. Tahukah kau mengapa kau kalah? Kau pertaruhkan seluruh hidupmu pada satu pria. Kau pikir dengan mengendalikannya berarti menguasai dunia. Tapi hari ini kau di bawah telapak kakiku. Semua karena aku cerdik. Yun Seng, saatnya langkah besarmu. Yun Seng, saatnya langkah besarmu. Pertama, singkirkan keluargamu. Yang Mulia, apa perintah Anda? Aku punya tugas untukmu. Hamba patuh. Yang Mulia, Kaisar memerintahkan hamba untuk menjadikan Singhe Kasim sejati. Aku mengerti. Terima kasih atas bantuanmu. Hamba mohon diri. Singhe, kau bahkan menyuap kepala Kasim? Dia orang terdekat Chang Yuan. 3 tahun lalu, orang-orangku menyelamatkan nyawanya. Hebat, benar-benar hebat. Kau sudah berbuat banyak untukku. Bagaimana aku bisa membalas budimu? Tetaplah hidup. Hanya tetaplah hidup. Baik, aku berjanji padamu. Baik, aku janji. Yunji sudah benar-benar tidak disukai lagi. Kapan kau berencana membunuh Chang Yuan? Untuk saat ini, aku bukan hanya tidak bisa membunuhnya. Aku masih harus menyempurnakan pernikahan dengannya. Baginda, ini dari Permaisuri. Dia melihatnya di Festival Kerajinan Langit. Khusus untuk Baginda. Moran, seperti yang kuduga, kau terobsesi padaku. Oh iya, topengnya. Kau milikku. Hanya milikku.
Malam ini, aku ingin kau memakainya. Baginda, kenapa begitu? Aku suka hadiah yang kau berikan padaku. Aku ingin melihatmu memakainya. Rasakan aku. Rasakan ini, dasar gila. Moran, akhirnya kau nyata. Moran, kamu, dari mana datangnya si cantik ini? Ramuan ini terlalu kuat. Lihat dia. Memeluk bantal seperti harta karun. Dan dia sangat puas sendiri. Tuh, sudah kubilang. Dia orang mesum. Kasih dia topeng. Dia akan mengisi sisanya. Keahlian terbesar Yunji seumur hidupnya adalah membuat Chang Yuan hanya berputar di sekelilingnya. Selanjutnya, dia akan menjadi gila. Dia akan langsung menargetkan keluarga Mo. Benar, dia akan memaksa Yun Zheng untuk berjasa di garis depan. Untuk menjatuhkan keluarga Mo. Jadi aku harus segera memberitahu ayahku. Dan membuat keluarga Mo bersekutu dengan Bei Changqiong. Tapi bagaimana cara mengirim suratnya? Moran. Ini orang kepercayaanku. Gong Shu. Putra mahkota. Yang mulia, permaisuri. Tunggu. Apa aku salah menyebutkan hierarki di sini? Bukan, hanya saja kalian dari negara berbeda. Aku tidak tahu harus memanggilmu apa. Diam. Langsung ke intinya. Kirimkan 2 surat ini. Satu untuk Jenderal Mo, satunya lagi ke Bei Changqiong. Ah? Tadi kamu terus menyuruhku menunggu. Kenapa tiba-tiba buru-buru? Apakah keluarga Mo dan Bei Changqiong bekerja sama untuk memberontak melawan dinasti Tiangong? Kalau kamu tidak sibuk, cepat antarkan surat-suratnya. Siap, laksanakan. Tunggu. Aku ada satu hal lagi. 87 pembunuh yang menyerangmu dan permaisuri di Festival Tiangong. Semuanya sudah diurus. Tunggu. Apa katamu? 87 pembunuh? Hari festival lentera itu? Malam festival lampion. Singhe. Jelaskan. Yang mulia, maafkan saya. Saya tidak tahu kalau permaisuri tidak tahu. Kalau saya tahu, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Diam. Yunji selalu ingin kau mati. Dia mengirim 87 pembunuh bayaran. Mereka tersebar di seluruh festival lampion. Siap menyerang. Tapi agen rahasiaku sudah menangani semuanya. Sebelum mereka bisa bertindak. 87. Aku sama sekali tidak tahu. Aku hanya di sana, asyik makan sate, dan menonton lampion. Kau tidak perlu tahu. Singhe, berapa banyak agen rahasia yang kau punya? 20.000. Beberapa. D20.000. Pasukan pengawal istana Suantian. Jumlahnya hanya 30.000. Dipersiapkan secara perlahan. Selama 3 tahun. Jadi kau tahu segalanya. Setiap gerakan Yunji ada di bawah hidungmu. Lalu kenapa kau belum memberontak? Kau punya 20.000 pasukan. Kau bisa membunuh Chang Yuan kapan saja. Kau bisa saja kembali ke Changqiong Utara dan menjadi putra mahkota. Kenapa kau masih di sini? Kau bilang akan merobek naskah itu dengan tanganmu sendiri. Kau bilang akan membuat Chang Yuan dan Yunji membayar dengan darah. Jadi aku akan menunggumu. Selama kau mau. Aku bisa membunuh Chang Yuan untukmu kapan saja. Tapi aku tahu itu bukan yang kau inginkan. Singhe. Jadi aku akan menunggumu. Sampai kau berhasil dalam balas dendammu. Itu membuatku takut setengah mati. 87 pembunuh. Aku sama sekali tidak tahu. Kau juga tidak akan tahu nanti. Apa maksudmu? Karena akan kurus semuanya. Sebelum kau menyadarinya. Orang ini, kok dia selalu tahu harus berkata apa?
Baginda, laporan darurat dari garis depan. Kapal perang Bei Changqiong menyerbu perbatasan. Jenderal Mo Yuan menderita kerugian besar dan mundur ke celah Starfall. Bei Changqiong. Berani sekali kau. Baginda, Mo Yuan telah membangun kekuatan militer demi keuntungannya sendiri selama bertahun-tahun. Kali ini, komandonya yang gagal mempermalukan bangsa kita dan menimbulkan kerugian besar. Siapa yang tahu kalau itu bukan disengaja? Saya mendukung pendapat itu. Keluarga Mo telah bercokol di militer selama puluhan tahun. Akar mereka terlalu dalam. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mencabut mereka, mereka akan menjadi ancaman mematikan bagi tahta. Baginda, mohon tenang. Saya, Yun Zheng, memohon izin untuk memimpin pasukan ke medan perang. Saya akan membantai para pemberontak Bei Changqiong, merebut kembali wilayah kita yang hilang, dan memulihkan kehormatan bangsa kita. Baik. Jika kau bisa menghancurkan Bei Changqiong, aku akan mengangkatmu sebagai komandan garnisun Laut Bintang. Jika kau gagal, kau akan membayar dengan kepalamu. Aku akan segera berangkat bertempur. Aku hanya punya satu permohonan. Adikku Yunji telah lama dikurung di Istana Dingin. Dia hancur jiwa dan raga. Aku mohon Baginda izinkan aku membawanya kembali ke istana untuk merawatnya. Dikabulkan. Aku menganugerahkan gelar selir kepada Nona Yun. Terima kasih, Baginda. Baginda bijaksana. Oh, Yang Mulia tampak bersemangat. Klan Mo dari dinasti sebelumnya kalah perang. Tapi Anda malah makan dan minum seenaknya. Santai sekali Anda. Astaga, saus celup itu benar-benar jiwanya. Apa katamu? Aku bilang, saus celup memang jiwanya. Maksudmu apa? Maksudku, saat makan hotpot, saus celup itulah kuncinya. Moran, kenapa kau begitu sombong? Keadaan sudah berbalik. Kakakku Yun Zheng diperintahkan maju perang. Keluarga Yun kami sedang naik daun. Keluargamu Mu kalah perang. Kau sudah lama tidak berkuasa. Tahta itu tidak akan lama lagi kau duduki. Begitukah? Akan kutunggu saja. Sampai kapan kau bisa menikmati kejayaan Jenderal Yun? Yun Zheng sudah berangkat dengan 30.000 prajurit. Bergegas menuju garis depan. Dia tidak mau mendengar siapapun. Tentu saja dia tidak mau mendengar. Dia ingin sekali cari muka. Dan membuktikan dia lebih hebat dari ayahku. Orang seperti dia, paling mudah dihadapi. Pihak Bei Changqiong sudah siap. Begitu dia memimpin pasukannya ke lembah Starfall, mereka akan dihancurkan. Yun Zheng akan bertempur dengan gagah berani. Lalu dia akan terluka parah. Dan akhirnya, seluruh pasukannya akan musnah. Semua itu akan terjadi. Hari ini laporan pertempuran. Kerjakan dengan baik, buat aku bangga. Yang Mulia, Jenderal Yun pemberani dan jago perang. Dia pasti kalahkan Bei Changqiong dan dapatkan pangkat serta gelar tinggi. Baginda, laporan darurat dari medan perang. Jenderal Yun Feng gegabah mengejar kejayaan dan terperangkap dalam jebakan Bei Changqiong. Seluruh pasukannya hancur lebur. Jenderal Yun terluka parah dan ditangkap. Keluar. Kalian semua tidak berguna. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin saudaraku? Bagaimana mungkin dia? Yun Zheng gegabah mengejar kejayaan. Memimpin 30.000 prajurit menuju kematian. Klan Yun kalian sudah tamat. Chang Yuan, kau tidak bisa lakukan ini padaku. Jangan lupa bagaimana kau menjadi kaisar. Diam. Baginda. Wahai Baginda. Wahai Baginda, hamba membawa kabar gembira untuk Baginda. Hamba sedang hamil. Apa? Apa yang Baginda katakan? Hamba mengandung anak Baginda.
Bagus. Aku punya pewaris. Kau sedang mengandung? Benar, selir Yun. Oh, bukan. Itu Dayang Yun. Ada apa? Tidakkah kau turut berbahagia untukku? Dia mengandung anak Chang Yuan. 20 tahun. Aku sudah bersamanya selama 20 tahun. Dan aku tak punya apa-apa. Nyonya Yun memfitnah permaisuri. Kakaknya bersekongkol dengan musuh untuk berkhianat. Kejahatan yang tak termaafkan. Pengawal. Seret Nyonya Yun pergi. Buang dia ke istana dingin, jangan kembali lagi. Chang Yuan, kau akan menyesalinya. Kau pasti akan menyesalinya. Diam. Seret dia pergi. Moran, kau pikir kau sudah menang? Tunggu saja. Kau akan mati lebih mengenaskan dariku. Baginda, janganlah marah. Tak ada gunanya merusak kesehatan Baginda karenanya. Moran, kau sungguh pengertian. Menikahimu adalah berkah terbesar dalam hidupku. Yun Ji telah jatuh. Yun Seng telah hancur. Kaisar bajingan itu. Tidak ada yang tersisa di sekitarnya. Selanjutnya, hanya dia yang tersisa. Aku bisa menghadapinya sendiri. Lebih dari cukup. Cerita ini selesai. Balas dendam ini selesai. Haruskah aku kembali sekarang? Apakah kau ingin kembali? Waktunya telah tiba. Mulailah siklus 5 elemen. Sesuai perintahmu. Chang Yuan mengira dia sang kaisar. Yun Ji mengira dia pemenangnya. Dan Moran mengira dia sedang membalas dendam. Tak satu pun dari mereka tahu. Mereka semua hanyalah pion. 20 tahun. Malam ini, aku ibumu, akan kubalaskan dendammu. Siapa yang memukulimu seperti ini? Bicara. Aku pelayanmu dari Sungai Bintang. Sudah 3 tahun aku mengabdi. Aku sudah jadi orang Singhe. Selama 3 tahun. Apa katamu? Apa yang kau lakukan untuk anjing itu? Bicara. Singhe tahu siapa yang kau temui setiap hari, semua yang kau katakan, setiap surat yang kau setujui. Singhe tidak lagi di bawah kendali racunmu. Dan permaisuri. Bagaimana dengan permaisuri? Permaisuri bahkan tidak pernah hamil dengan anakmu. Moran. Singhe. Beraninya kau. Baginda. Mohon tenang, Baginda. Singhe berada di kota Suantian dengan 20.000 pasukan rahasia. Jika Baginda bertindak gegabah, aku khawatir. 20.000 pasukan rahasia? Bagus. Bagus sekali. Baginda, akan kulihat apakah mata-matanya lebih cepat, atau pedangku lebih cepat. Pengawal, sampaikan titahku. Pengawal istana, semua bergerak. Kepung Balai Zeji, bunuh tanpa ampun. Kepung Balai Zeji, bunuh tanpa ampun. Baginda, Yun Feng bersekongkol dengan musuh dan melakukan pengkhianatan. Buktinya tak terbantahkan. Dia menyerbu istana dingin dengan pasukannya. Malam ini, akan kuhabisi mereka semua. Kakao. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. 30.000 prajurit? Hanya tersisa beberapa ratus. Itu keluargamu. Moran dan Singhe. Mereka pasti bersekongkol dengan Bei Changqiok. Dan memasang jebakan. Kaisar datang bersama pasukan pengawal istana. Untuk membunuh kita. Chang Yuan ingin kita mati. Kakao.
Aku masih punya ratusan prajurit. Semua prajurit elit yang tangguh. Bunuh Moran, bunuh Xinghe, bunuh Chang Yuan, dan dunia akan jadi milik kita. Moran, Chang Yuan, kalian ingin memusnahkan keluarga Yunku? Baik, kita lihat siapa yang mati duluan. Yang Mulia, Nyonya. Kenapa Anda di sini? Yang Mulia, terjadi sesuatu. Pasukan pengawal istana. Mereka datang untuk kita. Chang Yuan tahu. Dia tahu segalanya. Apa? Kepala Kasim tertangkap. Dia mengakui semuanya. Dan Yunji. Yun Zheng kembali bersama prajurit yang selamat. Yang Mulia, lari. Kabut pagi. Gongshu, lindungi Moran. Ya. Dalam novel aslinya, adegan ini sama sekali tidak ada. Moran, kemarilah dan minta maaf padaku. Aku ampuni nyawamu. Gongshu, bawa dia pergi. Yang Mulia, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Sudah kubilang, bawa dia pergi. Gui. Xinghe. Moran, tunggu aku. Di bawah hidungku, kau menanam 20.000 mata-mata tidur. Kau sudah lama bebas dari kendali racun itu, tapi kau masih berpura-pura menjadi anjing setiaku. Selama ini, semua itu demi perempuanku. Moran tidak pernah menjadi perempuanmu. Seharusnya aku sudah membunuhmu sejak dulu, putra mahkota Changqiong Utara. Kak, kita kalah. Keluarga Yun sudah tamat. Selama kita masih hidup, keluarga Yun pasti akan bangkit lagi suatu hari nanti. Yun Zheng, aku, kakakmu, akan membalaskan dendammu. Yang Mulia, aku sudah paham. Putra mahkota memerintahkanku untuk melindungimu. Jadi kaulah putri mahkota. Aku orangnya, jadi aku juga orangmu. Putri mahkota, larilah. Jangan menoleh ke belakang. Gongshu, jangan bodoh. Ayo kita lari bersama. Mereka terlalu banyak. Kita tidak bisa lolos. Tidak apa-apa. Aku sudah menunggu putra mahkota selama 3 tahun. Hanya untuk momen ini. Untuk membunuh sepuas hatiku. Aku sudah menunggumu selama 3 tahun, putra mahkota. Hanya untuk membunuh sepuas hatiku hari ini. Lari. Ayo. Jangan ada yang lari. Ayo. Ayo. Yang Mulia. Aku, Gongshu, belum kalah. Kamu cuma pengganti untukku.
Dia tidak mencintaimu. Tapi aku. Dia tidak pernah benar-benar peduli padamu. Diam. Begitu aku membunuhmu, semuanya akan berakhir. Ini yang Tang Yuan. Sejak hari aku memilikimu, membunuh putra Ibu Suri. Kukira aku sudah menggenggammu erat. Tapi nyatanya, kau demi perempuan jalang itu. Chang Yuan, aku beri kau tahta. Andai kau mendengarkanku, kau masih bisa hidup lebih lama. Aku akan memanfaatkanmu untuk menjatuhkan keluargamu, lalu membunuhmu. Sejak awal, kau cuma memanfaatkanku. Memangnya kau kira apa? Aku sungguh mencintaimu. Aku yang menempatkanmu di tahta. Apalagi maumu? Kau memanfaatkanku untuk menjebak keluargamu. Ini salahmu, aku tak bisa mendapatkan Moran. Semua ini akibat ulahmu sendiri. Chang Yuan, kau... Bibi, kau akan kuseret ke neraka bersamaku. Siapa? Ibu Suri. Kau. Mati semua. Chang Yuan sudah mati. Yunji sudah mati. Semua mati. Hanya kau yang tersisa. Jadi, kau pelakunya. Kau yang mengatur semua ini. Akhirnya kau sadar juga. Sayang sekali. Sedikit terlambat. 20 tahun. 20 tahun penuh. Aku bermeditasi setiap hari di dalam patung Buddha raksasa. Menyaksikan mereka. Chang Yuan, Yunji, para pejabat istana itu. Mereka berjalan angkuh di hadapanku. Membunuh putraku. Merebut kekuasaanku. Kau menganggapku wanita tua tak berguna. Moran, kau anak yang baik. Terima kasih. Tanpamu, aku tak bisa melakukannya sebersih ini. Kita sudah selesai dengan pisau ini. Saatnya membuangnya. Oh, jadi ini akhir yang sesungguhnya. Selamat tinggal, Ratu. Kenapa kamu di sini? Moran, hidup ini, aku tidak terlambat. Tidak. Aku tidak ingin kau mati. Aku tidak ingin kau mati. Xinghe. Xinghe. Tidak. Aku tidak percaya pada takdir. Tapi aku sudah berubah pikiran. Moran, kau tidak perlu mati. Putraku akan segera naik tahta. Dia butuh seorang permaisuri. Hanya sebatas nama. Penurut. Bisa membantuku menstabilkan istana.
Kau cocok. Di kehidupan ini, Aku tak akan terlambat lagi. Di kehidupan ini, aku pasti akan menjagamu. cemburu, ya? Aku tidak berani. Tidak berani. Jadi, kau memang begitu. Berjanjilah padaku. Jangan mati di hadapanku. Apapun yang kau mau. Akan kusetujui. Moran. Kali ini aku tidak terlambat. Tidak. Aku tak akan membiarkanmu mati. Aku tak akan membiarkanmu mati. Hanya ini yang kuinginkan, menulis ulang naskah. Jadi, inilah akhir yang kudapat setelah masuk ke dalam novel ini. Lima elemen membuat dunia berputar. Kurang lebih begitu. Bagaimana jika 5 elemen tidak seimbang? Apa yang akan terjadi? Kota Swantian akan tenggelam ke lautan awan. Pertama kali aku selesai membaca akhir novel, aku berpindah dunia. Dan kali ini, jika aku merusak akhir lagi, akankah? Singhi, katakan padaku, haruskah aku mengambil risiko? Tunggulah aku. Singhe, bagaimana caraku membalas budimu? Hiduplah. Hiduplah dengan baik. Jangan lepaskan. Aku takkan melepaskan. Takkan pernah. Tapi setiap 20 tahun, semua alam sempat terhubung selama 3 detik. Saat itu, batas antara dunia yang berbeda menjadi kabur. Ah, aku melihat duniaku. Itu jembatan dekat rumahku. Itulah titik koneksinya. Reruntuhan Wan Jie.
Singhe, kau berbohong padaku. Kau bilang sekali setiap 20 tahun. Kau bilang 3 detik. Kau bohong. Aduh. Ternyata kau. Nona, Singhe, Nona mabuk. kau putra mahkota langit utara. Singhe. Kau pura-pura diracuni dan dikendalikan oleh Chang Yuan.